dosa-dosanya. Dan mengejutkannya lagi bahwa ternyata dalam agama Islam ada sekelompok manusia yang meski telah meminta ampun dengan cara beristighfar, namun ternyata istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama yang tidak diterima istighfarnya oleh Allah yaitu manusia yang melakukan perselingkuhan serta perzinahan. Karena dengan perselingkuhan kerap kali berujung pada perbuatan zina, dan lebih parahnya lagi, hanya karena untuk memenuhi hasrat seksualnya, para pelaku ini rela melantarkan anak istrinya dan juga meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan. Maka tak heran, sekalipun lisannya terus-menerus mengucapkan istighfar dan ia tidak meninggalkan perselingkuhan tersebut atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah tersebut, maka istighfarnya hanya terucap di lidahnya saja. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, jika seseorang berzina, maka imannya itu keluar dari dirinya, seakan-akan di atas kepalanya terdapat gumpalan awan. Namun jika dia terlepas dari perbuatan zina, maka imannya itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Lalu kelompok yang kedua yaitu seseorang yang memakan harta yang haram. Banyak-banyaknya pelaku zina, namun lebih bejat lagi seseorang yang suka memakan harta milik orang lain. Karena bagaimana tidak ditolak istighfarnya, sedangkan hartanya didapatkan dari cara yang haram dan kemudian digunakan untuk membeli makanan, dan kemudian makanan itu akan masuk ke dalam tubuhnya yang tentunya akan tercampur dengan darah dan bahkan akan menjadi daging yang kita gunakan jasad ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar saja jika kalimat istighfar yang diucapkan dari lisan orang-orang yang suka memakan harta haram akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan telah dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustafa bahwa Rasulullah SAW beliau pernah menasehati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah berkata, "Wahai Ali, barang siapa yang senang membaca Al-Quran namun ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan dan ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan, maka bagi orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan manusia yang melemparkan Al-Quran atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selain seorang pelaku zina dan juga pemakan harta yang haram, seseorang yang ditolak istighfarnya oleh Allah yaitu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau menyebutkan bahwa salah satu jenis manusia yang tidak akan diterima ucapan istighfarnya. Lalu golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang fakir namun sombong. Secara umum agama Islam memang sangat melarangnya jika seseorang berperilaku sombong. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena keangkuhan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangkang diri." Quran Surah Luqman ayat 18. Oleh karena itu, apabila kesombongan itu ada pada seorang fakir miskin, entah itu sombong dalam hal harta ataupun ilmu, maka itu bisa lebih buruk dari kesombongan orang yang kaya. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa orang yang seperti itu bukan hanya ditolak istighfarnya, namun mereka juga tidak akan dipedulikan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda bahwa ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang sudah tua lalu ia berzina, orang yang miskin namun sombong, dan pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan. Maka berdasarkan hadis ini, kita pasti sudah mengetahui selain Allah akan menolak istighfarnya orang miskin yang sombong, ternyata yang keempat, Allah akan mengabaikan istighfarnya para pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Karena ketika seorang pemimpin berdusta, maka sama saja dengan membuat rakyatnya sengsara. Ditambah lagi, di dalam ajaran Islam, seluruh umat muslim diharuskan untuk mencontoh dan mengikuti sosok pemimpinnya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda bahwa tidak seorang pun yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah di dunia ini terkecuali pemimpin yang sudah mati namun ia masih memberi kesengsaraan pada rakyatnya.
dan sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian golongan yang kelima yaitu wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Para ulama telah menyepakati bahwa menutup aurat itu merupakan tolak ukur keimanan seseorang muslim, dan hal tersebut pun disandarkan pada salah satu hadis Nabi yang artinya, janganlah sekali-kali engkau memperlihatkan pahamu, dan janganlah kalian melihat paha orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Namun mirisnya, menutup aurat kerap kali dinafikan oleh generasi muslim. Padahal Rasulullah SAW sangatlah mengkhawatirkan fenomena mengumbar aurat ini. Dilantarkan hal ini menjadi salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Sebagaimana beliau telah bersabda bahwa tanda akhir zaman itu ada 4. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari bumi. Lalu yang kedua, mengangkat kasih sayang dari hati manusia. Lalu yang ketiga, mengangkat keadilan dari para pemimpin. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengangkat rasa malu pada para wanita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 golongan orang yang akan ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga